Bahasa Indonesia, materi kita tentang surat pribadi, kalian diharapkan bisa menggunakan atau bisa menulis surat pribadi dengan baik. Nah, kita lanjut. Apa itu sebelum kita masuk ke ini, ke inti pembelajaran kita, apa itu surat? Kalian pernah dengar kata surat? Pernah dengar kata surat? Pernah. Jawab tidak semangat. Pernah dengar kata surat? Pernah. Apa itu surat menurut kalian? Surat. Silakan. Surat merupakan informasi berupa gagasan, pikiran, pandangan, dan arahan atau pesan dari teks. Ya, pikiran, pandangan itu dia lihat di sini, pikiran, pandangan, informasi yang ada di dalam. Pikiran merupakan dari pikiran, pandangan dari arahan dari penulis. Itu surat. Surat adalah informasi, sebuah informasi yang sangat berguna bagi kita. Informasi itu bisa berupa apa saja. Ada informasi tentang Lisan dan tertulis. iya, secara lisan dan tertulis. Benar, apa yang kita lisan. Lisan itu ketika orang menyampaikan itu secara langsung. Sedangkan tertulis maka iya, dia menggunakan surat. Jawaban betul sekali. Silakan tepuk tangan untuk dia. Luar biasa. Kita lanjut. Surat. Silakan masuk. Oke, silakan dibagi. Nah, kita lanjut. Surat resmi. Silakan dibagi. Baik. Lanjut. Pembelajaran kali lalu tentang surat. Surat pribadi. Sekarang kita lanjut ke surat resmi. Surat resmi adalah apa di situ? Surat resmi atau disebutnya surat apa di situ? Surat dinas. Apa itu surat dinas? Surat dinas adalah surat yang dikirim oleh seorang lembaga kepada seorang atau Surat dinas itu surat yang dikirim oleh instansi kedinasan atau perseorangan. Contoh surat dinas itu surat undangan, ada surat undangan, ada surat jual beli, ada surat perjanjian, nota dinasti. Tentunya kalau orang menggunakan surat dinas ini, dia menggunakan bahasa yang apa? Bahasa yang baku atau yang resmi. Tidak ada yang menggunakan bahasa sehari-hari ya. Kalau orang yang menggunakan bahasa sehari itu menggunakan itu kalau orang yang biasa menggunakan bahasa sehari atau apa? Contoh surat apa yang biasa menggunakan bahasa sehari? Ada surat resmi dan surat dinas. Surat dinas. Pribadi. Ada surat pribadi. Ya, kalau yang kita gunakan sehari-hari itu menggunakan bahasa sehari itu menggunakan bahasa itu kita bisa menulis surat pribadi. Karena surat pribadi dia bahasanya tidak resmi. Ya, menggunakan bahasa sehari-hari. Nah, kita lanjut. Kita lanjut. Ini adalah contoh dari ini bisa lihat. Oke. Ini berkas permohonan izin. Kita lihat unsur-unsur surat resmi. Surat resmi ini kita lihat yang pertama itu satu. Satu itu adalah kepala surat. Apa itu kepala surat menurut kalian? Kepala surat dalam pemikiran kalian itu apa? Kepala surat. Orang apa? Orang yang kepala surat itu merupakan bagian dari ini kop surat itu. Kepala surat itu atau yang disebut dengan kop surat. Dia merupakan bagian atas. Itu kita lihat ada panitia kegiatan perkemahan Sabtu Minggu Persami Pramuka SMP Mutiara. Itu yang bagian kop surat. Sekarang kita yang berikut itu dua. Kenapa ada nomor 08 KUKS? Itu yang merupakan nomor surat. Ya kan? Nomor surat. Tapi kalau ada lihat kalian lihat itu nomor 3 di sebelah sana. Itu ada 23 November 2010. Itu merupakan tanggal surat ya. Tanggal surat, orang biasa membuat surat itu harus yang pertama itu harus ada ini. Kalau surat resmi, yang pertama ada kop surat, nomor surat, tanggal surat, tanggal pembuatan surat.
Jangan kalian tidak membuat tanggal pembuatan surat, nanti orang bingung. Ini surat ini sebenarnya diterbitkan tanggal berapa? Untuk kita mau ikut kegiatan tanggal berapa? Kalau tidak ada tanggal suratnya, orang bingung. Bersifat ambigu ya. Terus kita lanjut, lampiran surat. Ada lampiran surat. Lampiran itu satu berkas. Biasanya surat itu ada membuat satu berkas, satu eksemplar dan seterusnya. Terus yang berikut ada perihal surat. Perihal surat itu kita lihat permohonan izin. Perihal yang disampaikan surat itu apa? Tidak harus singkat, permohonan izin. Yang berikutnya 6 itu ada alamat surat. Alamat itu wali murid dan seterusnya. Kita lihat, nah ini kita lihat bersama isi surat, penutup dan seterusnya, salam tumbuhkan. Sekarang kita lihat yang berikutnya. Ada pengertian dari Surat pribadi.